Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bowo, Bu Ririn, dan juga Pak Fahmi atas kesempatannya sehingga kami dapat mempresentasikan hasil diskusi kami eh, dan kami meneliti terkait Royal Caribbean Group. Boleh di next. Untuk anggotanya sendiri ada Nadia Savitri, Kaurian Amiara Ardi, dan juga Gita Menasari. Berikut merupakan outline dari presentasi yang akan kami jabarkan. Selanjutnya ada job desk dari masing-masing anggota. Baik, untuk presentasi yang pertama, pembahasan yang pertama, yaitu sejarah Royal Caribbean. Royal Caribbean bermula sebagai perusahaan pelayaran yang didirikan pada tahun 1968 oleh Ed Stephan dan pemilik kapal asal Norwegia. Kapal pertama mereka, yaitu Song of Norway, melakukan pelayaran perdananya dari Miami pada 7 November 1970. Seiring berjalannya waktu, Royal Caribbean berubah menjadi grup multi merek dengan anak perusahaan dan perluasan ke segmen mewah dan premium seperti Celebrity Cruise dan Silver Sea. Royal Caribbean Cruises Ltd kemudian mengubah namanya menjadi Royal Caribbean Group untuk mencerminkan bahwa mereka bukan hanya satu cruises line tapi grup yang memiliki beberapa brand dan joint venture. Nah, selanjutnya di sini ada strategic plan 3 tahun ke depan dari 2025 sampai 2027 atau 2028. Nah, Royal Caribbean ini sudah mengumumkan beberapa program strategis yang menjadikan arah perusahaan dalam beberapa tahun ke depan berdasarkan sumber yang tersedia. Yaitu yang pertama mereka yang diluncurkan pada 2025 sebagai program finansial 3 tahun. Tujuan utamanya yaitu 20% compound annual growth rate, yang kedua yaitu ROIC, yang ketiga yaitu mengurangi intensitas karbon sebesar 15%. Oke, next. Selanjutnya inisiatif pendukung dalam Perfecta, yaitu yang pertama pertumbuhan moderat kapasitas armada melalui pengiriman kapal baru dan pemesanan kapal baru. Pertumbuhan yield yang moderat, yang ketiga efisiensi biaya dan pengendalian beban operasional. Yang keempat, investasi non-kapal. Lalu target waktunya ini, program Perfecta ditetapkan untuk mencapai targetnya akhir 2027. Lalu proyeksi ke 2028 juga disebut dalam konteks pengiriman kapal baru, pengembangan destinasi, dan pengalaman tamu. Jadi, secara keseluruhan selama periode 2025 sampai 2027 atau 2028, Royal Caribbean memfokuskan strategi pada pertumbuhan terukur melalui efisiensi dan pengalaman premium serta keberlanjutan lingkungan. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah profil dari Royal Caribbean Group. Di sini bisa dilihat bahwa biasanya disebut sebagai Royal Caribbean Group dan salah satu anak yaitu Royal Caribbean International. Kemudian berada di industri hospitality atau cruise ship. Kemudian foundednya ditemukan tahun 1968 sebagai Royal Caribbean Cruise Line di Norwegia. Foundernya adalah Edwin Westhaven, headquartersnya di Miami, Florida, US. Key people-nya adalah Jason Lieber sebagai presiden dan CEO. Revenue-nya sekitar 17,18 miliar US dollars tahun 2024. Owner-nya terdiri dari 3. Capital Research and Management 28,75% saham, The Vanguard Group 10,9% saham, dan BlackRock 7,5% saham. Employees-nya memiliki sekitar 106.000 pada tahun 2024. Website-nya royalcaribbeangroup.com dan kompetitornya ada Carnival Corporation and Place, Norwegian Cruise Line Holding Ltd. Selanjutnya adalah produk or service yang ditawarkan. Kategori produknya ada Cruise Vacation Experience, merupakan inti bisnis dari RCG yang menyediakan pengalaman berlayar dengan fasilitas akomodasi, kuliner, hiburan, olahraga, hingga wisata destinasi. Contoh brand di bawah RCG-nya ada Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Silver Sea Cruises. Kemudian Destination and Shore Experience merupakan paket wisata darat dan pengalaman eksklusif di destinasi private. Contoh brandnya Perfect Day at Coco Cay di Bahamas, Royal Beach Club di Nassau, and Labade di Haiti. Kemudian ada Onboard Service and Hospitality, merupakan kuliner premium, hiburan Broadway style, teknologi digital, fasilitas keluarga, spa, belanja, hingga paket wifi. Contoh brand di bawah RCG-nya tersedia di seluruh armada. Selanjutnya adalah most interest product and service, bahwa produk atau service yang paling
menarik menurut kami adalah ada Icon of the Sea yang merupakan produk inovasi terbaru RCG yang paling banyak menarik perhatian global dalam bidang teknologi, pengalaman wisata maupun keberlanjutan lingkungan. Alasannya karena satu, merupakan simbol transformasi strategi RCG untuk jangka panjang tahun 2025 sampai 2028 dan dua, kapal ini bisa menjadi representasi nyata misi RCG di bagian inovasi, pengalaman luar biasa dan keberlanjutan lingkungan. Kemudian meningkatkan brand differentiation, kemudian mendukung target keuangan Profekta program dan peluncurannya merupakan viral global impact dengan mencetak rekor pemesanan tercepat dalam sejarah Royal Caribbean. Baik, selanjutnya ada visi dan misi dari Royal Caribbean Group. Untuk visinya yaitu menjadi perusahaan pelayaran terbaik di dunia, dan untuk misinya memberikan pengalaman liburan yang luar biasa, membina inovasi dan keunggulan, serta komitmen terhadap pengelolaan lingkungan. Untuk core values dari Royal Caribbean Group, yang pertama yaitu put people first, yang kedua achieve excellence together, yang ketiga growth with purpose, dan yang keempat lead with integrity, dan yang kelima be a force for the greater good. Untuk penjelasan visinya, Royal Caribbean sudah menerapkan beberapa kriteria dari Fred David, yaitu yang pertama imaginable, di mana mengandung arah masa depan menjadi yang terbaik di dunia yang mencerminkan pertumbuhan dan aspirasi jangka panjang. Yang kedua ada desirable, terbaik di dunia bersifat aspiratif dan memotivasi, menciptakan kebanggaan bagi karyawan dan pemangku kepentingan. Lalu yang ketiga ada visible, kata terbaik di dunia menegaskan orientasi kepemimpinan pasar global bukan hanya regional. Lalu yang keempat, communicable, mudah diucapkan, dipahami, dan diinternalisasi oleh semua level organisasi. Untuk yang belum diterapkan oleh Royal Caribbean, yaitu ada fokus, di mana perlu arahan strategis, inovasi, sustainability, dan experience. Lalu yang kedua ada fleksibel, di mana perlu menyesuaikan dengan perkembangan digital dan green cruise. Oke, yang selanjutnya di sini ada penjelasan misi. Yang pertama produk or service. Dalam frasa misi tercantum bahwa produk yang ditawarkan adalah pengalaman liburan. Yang kedua ada teknologi. Frasa membina inovasi dan keunggulan menunjukkan komitmen terhadap inovasi yang dapat ditafsirkan mencakup teknologi kapal, digitalisasi, dan efisiensi operasional. Yang ketiga ada filosofi, terlihat kuat dan nilai moral, menggambarkan filosofi tanggung jawab dan etika perusahaan. Yang keempat ada self-concept, membina inovasi dan keunggulan, menggambarkan identitas khas Royal Caribbean sebagai pionir inovasi kapal pesiar global. Yang kelima ada public image, yaitu membina inovasi dan keunggulan, yang menggambarkan identitas khas Royal Caribbean sebagai pionir inovasi kapal pesiar global. Next. Di sini ada penjelasan misinya. Yang selanjutnya, yaitu customer. Frasa memberikan pengalaman liburan yang luar biasa, mengimplikasikan fokus pada wisatawan atau penumpang cruise, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan pelanggan atau tamu. Selanjutnya market, tidak disebutkan wilayah pasar, misi masih bersifat universal. Selanjutnya survival, growth, and profitability. Tidak secara eksplisit menyebutkan aspek pertumbuhan bisnis, profitabilitas, atau kesinambungan keuangan. Fokus lebih pada nilai layanan dan lingkungan. Yang terakhir ada employees, tidak disebutkan padahal karyawan adalah kunci dalam penyampaian pengalaman luar biasa. Selanjutnya itu visi dan misi yang telah ditingkatkan serta alasannya. Visinya menjadi pemimpin global dalam industri pelayaran melalui inovasi teknologi, pengalaman wisata premium, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Alasannya berdasarkan Fred R. David tentang visi terbaik company mencakup imaginable, desirable, visible, focus, flexible, dan communicable. Sedangkan divisi Royal Caribbean Group belum mencakup komponen fokus dan fleksibel. Oleh karena itu, versi revisi di atas telah dikembangkan agar kompresif, strategis, dan selaras dengan prinsip manajemen strategis global. Oke, selanjutnya kita beralih ke perbandingan visi dan misi dari kompetitor-kompetitor RCG. Ada Carnival Corporation and Place, Norwegian Cruise Line Holding, MSC Cruises, dan Princess Cruises. Bisa dilihat pada tabel berikut. Kemudian kita membandingkannya dengan kriteria Fred R. David, yaitu bahwa Royal Caribbean Group ini kurang mencakup komponen tentang customer, market, survival, growth, and profitability, dan juga employees. Dan begitupun yang lainnya punya kekurangan dan kelebihan masing-masing.
Baik, oleh karena itu, apa yang perlu ditingkatkan dalam misi Royal Caribbean Group? Satu, memberikan pengalaman liburan kapal pesiar yang luar biasa bagi para tamu di seluruh dunia. Dua, membina inovasi berkelanjutan dan teknologi unggul, serta mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan nilai bagi pemegang saham. Dan terakhir, berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan serta memberdayakan karyawan. Hal ini agar eh, misi-misi yang belum mencakup seperti bagian consumer, market, survival growth, dan stabilitas dan employees ini sesuai dan versi revisi di atas telah dikembangkan agar komprehensif, strategis, dan selaras dengan prinsip manajemen strategis global menurut Fred R. David. Nah, selanjutnya. Yang pertama di sini ada dari segi corporate level strategi, yaitu Sustainable Global Growth Strategy. Bentuk strateginya yaitu yang pertama ada diversifikasi portofolio merek dan destinasi, yang kedua ada pertumbuhan pasar global, yang ketiga ada aliansi strategis dan partnering program, yang keempat ada corporate sustainability integration. Next. Nah, selanjutnya di sini ada dari segi business level strategi, yaitu differentiation through innovation and experience. Bentuk strateginya yang pertama ada experiential differentiation, yang kedua ada teknologi leadership strategi, yang ketiga ada customer relationship excellence, yang keempat ada service innovation culture. Untuk selanjutnya ada dari segi fungsional level strategi, yaitu Empowered People and Green Operation Strategy. Bentuk strateginya yang pertama yaitu ada Human Capital and Organizational Culture, yang kedua Environmental Operation and ESG Excellence, yang ketiga ada Marketing and Brand Strategy, dan yang keempat ada Financial and Investment Strategy. Boleh di next. Selanjutnya ada komponen misi. Komponen misi yang pertama yaitu memberikan pengalaman liburan kapal pesiar yang luar biasa yang termasuk ke dalam strategi pendukung, yaitu business level, differentiation through innovation and experience. Outcome yang diharapkannya, loyalitas wisatawan dapat meningkat dan brand equity naik. Lalu yang kedua, membina inovasi berkelanjutan dan teknologi unggul yang termasuk ke dalam business level and corporate level, teknologi, leadership and sustainable growth, yang outcome-nya efisiensi operasional dan reputasi sebagai tech pionir di industri kruiz. Lalu yang ketiga, mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan nilai bagi pemegang saham yang termasuk ke dalam corporate level sustainable global growth strategy dengan outcome-nya kinerja keuangan meningkat dan nilai saham stabil. Lalu yang keempat, berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan yang termasuk ke dalam functional level green operation and ESG excellent, yang outcome-nya dapat mencapai target emisi dan meningkatkan citra publik. Lalu yang terakhir, memberdayakan karyawan yang termasuk ke dalam functional level empowered people strategy, yang outcome-nya dapat produktivitas dan kepuasan kerjanya bisa menjadi tinggi dan budaya inovatif terbentuk. Oke, selanjutnya pada Financial Ratio Analysis Royal Caribbean Group, di mana ini berdasar pada laporan keuangan RCG pada tahun 2024 lalu. Di sini bisa dilihat ada good ratio and bad ratio, bisa saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, satu, profitabilitas meningkat drastis dari gross margin 47% dan net margin 17%. Kemudian leverage-nya turun, debt equity 2,59 kali, fast 8,15 kali di 2022. Berarti perusahaan sukses menurunkan utang. Kemudian ROE dan ROA-nya tinggi sekitar 37% dan 7,8%. Kemudian efisiensi operasional asset turnover-nya 0,44 kali. Kemudian juga kinerja piutangnya cepat, hanya DSR hanya 8 hari. Kemudian bad ratio-nya ada di current ratio-nya 0,17 yang memungkinkan risiko likuiditasnya jangka pendek tinggi. Dan kemudian free cash flow per share turun karena kas digunakan untuk proyek ekspansi besar. Kemudian terakhir, ketergantungan terhadap pendanaan utang masih ada karena beban bunga tetap tinggi meski menurun. Oke, selanjutnya di sini bisa dilihat organizational chart Royal Caribbean Group. Ada CEO, ada CFO, ada Chief Product Innovation Officer, Chief Human Research Officer, Chief Legal Officer, Chief Marketing Officer, President Royal Caribbean, President Celebrity Crisis, President Silver Sea Crisis, SVP Supply Chain, SVP Technology, SVP Sustainability.
Oke, bagaimana kita akhirnya mengimprove organizational chart bisa dilihat pada bagan berikut. Jadi struktur organisasi yang direkomendasikan ini dirancang untuk meningkatkan kelincahan perusahaan dalam merespon dinamika pasar global melalui penambahan peran regional managing director yang mempercepat adaptasi pada preferensi wisatawan di tiap wilayah, integrasi fungsi inovasi dan teknologi ke dalam satu posisi strategis yang mendukung percepatan transformasi digital dan pengembangan produk kapal pesiar berbasis teknologi. Kemudian penempatan Chief Sustainability and ESG Officer di level eksekutif mempertegas komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan. Dan kemudian pendekatan struktur matrik juga mendorong sinergi langsung antar brand. Kemudian dalam pengembangan destinasi, kapal, dan pelayanan serta menyederhanakan alur komando untuk mempercepat proses pengambilan keputusan. Next. Baik, selanjutnya ada marketing positioning. Royal Caribbean Group menempati posisi market tingkat pertama secara konsisten, memposisikan dirinya sebagai pemain premium dengan tingkat inovasi tinggi melalui kapal generasi terbaru dan pengalaman wisata yang berorientasi pada teknologi serta destinasi eksklusif, sehingga berada pada kombinasi harga tinggi dan kualitas pengalaman tinggi. Sebaliknya, Carnival Corporate berada di posisi merek tingkat keempat karena terkenal sebagai penyedia layanan kapal pesiar yang budget friendly dan menyasar pasar mass market dengan pengalaman yang lebih sederhana secara keseluruhan sehingga berada di titik harga rendah dan pengalaman rendah sampai menengah. Untuk Norwegian Cruise Line menempati posisi merek tingkat kedua karena menawarkan pengalaman yang lebih fleksibel dan modern dibanding dengan merek budget lain. Namun dengan harga yang tidak setinggi segmen ultra premium, uh, sehingga digolongkan sebagai mid premium dengan pengalaman tinggi pada kisaran harga menengah. MSC Cruise sebagai operator besar yang mengusung strategi value for money dan ekspansi global dari berbasis Eropa. Berada pada posisi merek tingkat ketiga karena menawarkan pengalaman menengah sampai tinggi dengan harga relatif rendah dalam rangka penetrasi pasar. Adapun Princess Cruises masuk dalam posisi merek tingkat pertama karena fokus pada pengalaman premium berbasis destinasi, layanan superior, dan segmentasi pasar dewasa yang lebih mapan, sehingga sesuai dengan profil high price and high experience. Strategi marketing Royal Caribbean Group. Untuk strength-nya dari strategi pemasaran RCG, yang pertama yaitu brand positioning jelas dan kuat, sehingga Royal Caribbean bukan hanya sebagai transportasi laut, tetapi sebagai pemimpin pengalaman wisata berbasis inovasi. Selanjutnya ada inovasi produk menjadi diferensiasi utama. Kehadiran kapal terbesar dan tercanggih seperti Icon Class dan Utopia Class memperkuat posisi merek di pasar premium. Yang ketiga, pendekatan storytelling dalam pemasaran lebih emosional dan aspiratif. Kampanye Vacation Reimagine membangun citra pengalaman berbeda dengan Carnival yang cenderung price driven. Lalu pengalaman digital yang unggul dengan penggunaan aplikasi terintegrasi, personalisasi layanan, dan digital booking menunjukkan kematangan transformasi digital dibanding MSC dan Carnival. Dan yang terakhir, persepsi premium yang kuat karena brand equity yang tinggi memungkinkan perusahaan menerapkan premium pricing dengan tetap mempertahankan minat konsumen dan margin yang kompetitif. Untuk bad points-nya, yang pertama, harga relatif tinggi sehingga membatasi jangkauan pasar. Lalu yang kedua, tidak memiliki produk untuk segmen low cost. Yang ketiga, ekspansi geografis lebih lambat di Asia. Yang keempat, brand communication sangat bergantung pada peluncuran kapal baru. Dan yang terakhir, kurang strategi lokal yang spesifik per wilayah. Selanjutnya, strategi pemasaran yang harus diterapkan ke depannya. Yang pertama, memperluas penetrasi pasar Asia tanpa menurunkan positioning premium. Yang kedua, memperkuat diferensiasi berbagai sustainability. Yang ketiga, meningkatkan brand equity di luar momentum launching kapal. Yang keempat, mengoptimalkan digital personalization dan data-driven marketing. Yang kelima, ada cross brand sinergi untuk memperbesar retensi pelanggan. Dan yang keenam, memperkuat partnership and distribution ecosystem. Baik, yang selanjutnya di sini ada map location Royal Caribbean Group. Nah, di sini dalam map location ditunjukkan 40% Americans dan Caribbean, 25% Europe dan Mediterranean, 15% Water Europe dan Baltic, 10% Asia Pasifik, 10% Australia dan New Zealand.
Nah, di sini analisisnya, analisis dalam konteks strategi masa depan, pendapatannya masih terkonsentrasi di Karibia dan Amerika Utara. Ini itu stabil untuk arus kas, tetapi meningkatkan risiko ketika terjadi guncangan ekonomi di Amerika Serikat. Pasar Eropa berperan sebagai secondary market, membantu diversifikasi portofolio musiman dan stabilisasi pendapatan. Kontribusi pasar Asia masih rendah, padahal merupakan pasar dengan pertumbuhan kelas menengah tercepat di dunia. Royal Caribbean memiliki destinasi eksklusif seperti Kokowai dan Labade, menjadi keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki pesaing dan memperkuat diferensiasi pengalaman. Terakhir, operasi kapal bersifat global, namun strategi pemasaran masih US-centric. Diperlukan repositioning dengan adaptasi untuk menembus pasar Asia dan Timur Tengah secara strategis. Nah, implikasinya strategi ke depan di tahun 2025 sampai 2028 mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat dengan mempercepat deployment armada ke Asia dan Timur Tengah, memanfaatkan destinasi eksklusif sebagai alat pemasaran dan positioning premium pada pasar baru untuk memenangkan persepsi diferensiasi, membuka dan memperkuat homeport strategis di Asia. Lalu yang terakhir, mengintegrasikan narasi sustainability dalam strategi ekspansi untuk menarik segmen premium yang peduli lingkungan dan investor ESG driven. Yang selanjutnya ada value chain dari Royal Caribbean Group. Sini ada dua. Ada primary activities-nya seperti pengadaan bahan bakar di logistik, makanan dan minuman. Kemudian bagian operasional ada pengoperasian kapal, manajemen armada, perawatan teknis, navigasi, dan lain sebagainya. Kemudian logistik keluar ada embarkasi, penumpang, dan turn on, pelabuhan. Kemudian pemasaran dan penjualan, pemasaran digital, kemitraan OTA, dan lain sebagainya. Kemudian di layanan, ada layanan pelanggan sebelum dan sesudah, memasuki cruise, layanan dan loyalitas, dan lain sebagainya. Di support activities-nya ada firm infrastruktur yang ada corporate governance, finance, legal, ESG reporting, dan risk management. Kemudian ada HRM, crew training, hospitality, dan lain sebagainya. Teknologi dan innovation, ada smart safe system, energy propulsion, fuel cell, royal app, AI personalization, procurement, ada shipbuilding partnership, F&B searching, dan lain sebagainya. Hal ini bisa dilihat dari keunggulan utama dalam nilai rantainya. Dalam sisi operasi, perusahaan mengoperasikan armada terbesar dan paling inovatif seperti Icon Class yang memungkinkan efisien biaya per penumpang melalui skala ekonomi. Dan pada aspek pemasaran dan layanan, RCG juga memiliki posisi brand premium yang kuat, didukung loyalitas pelanggan serta keterlibatan digital yang unggul. Keunggulan berikut terletak pada pengembangan teknologi melalui investasi dan pada green propulsion and personalization digital yang sulit ditiru pesaing. Dari sisi pengadaan juga kemitraan jangka panjang dengan galangan kapal Eropa kelas dunia memberikan keunggulan inovasi. Selain itu, logistik hulu juga bersifat global. Next. Website Royal Caribbean Group memiliki kekuatannya diantaranya yaitu user experience sangat baik dan modern, navigasi mudah, desain profesional, multibahasa dan mobile responsif, lalu booking engine kuat dan end-to-end, lalu pengguna dapat memesan cruise, memilih tipe kabin, menambah paket dining, beverage, ekskursi, hingga pembayaran online dalam satu platform. Selanjutnya, integrasi loyalty dan personalisasi digital terhubung dengan Crown and Anchor Society memungkinkan pricing and rekomendasi personal, lalu konten marketing yang kuat. Selanjutnya virtual ship tour, itinerary video, dan rekomendasi destinasi memperkuat conversion rate. Selanjutnya ekosistem aplikasi pendukung dari Royal App. Lalu yang terakhir memudahkan check-in, merencanakan aktivitas hingga komunikasi on board. Lalu untuk kelemahannya Royal Caribbean Group ini yang pertama heavy US centric, lalu bahasa promo metode pembayaran dominan untuk pasar Amerika, lalu kurang multi currency dan metode pembayaran non barat, lalu minimnya dukungan e-wallet Asia sehingga membatasi penetrasi Asia. Selanjutnya tidak memiliki marketplace ekosistem, lalu tidak terintegrasi dengan OTA, dan lalu eksplorasi AI personalization masih terbatas, dan yang terakhir pengalaman personal berbasis preferensi real time belum sepanjang leading travel tech player. Nah, selanjutnya di sini ada value firm Royal Caribbean Group. Di sini ada nilai merek dan posisi pasar. Royal Caribbean merupakan salah satu brand paling kuat di industri cruise global. Diasosiasikan dengan premium innovation, bukan sekadar transportasi laut. Loyalitas pelanggan juga tinggi melalui Crown and Anchor Society.
Yang kedua, nilai aset dan inovasi. Kapal kelas Icon dan Oasis menciptakan kompetitif mode yang sangat sulit ditiru. Lalu destinasi eksklusif menciptakan value berbasis kontrol pengalaman. Dan juga kapabilitas teknologi meningkatkan nilai jangka panjang. Selanjutnya, pendorong nilai keuangan, pricing power lebih kuat dibanding pesaing low cost. Profit margin pasca recovery lebih tinggi dibanding Carnival dan MSG. Recovery leverage lebih cepat meningkatkan kepercayaan investor. Selanjutnya ada nilai keberlanjutan dan ESG. Investasi pada LNG, fuel cell waste management memperkuat future proofing. ESG April meningkatkan akses modal dan acceptance regulasi global. Selanjutnya, nilai modal manusia dan kemampuan operasional, crew hospitality training, world class, efisiensi operasi karena skala armada dan digitalization, strategic partnership di shipyard Eropa menciptakan defensive advantage. Next. Selanjutnya ada strengths and weakness dari RCG. Keunggulannya ada, kami menyebutkan 10, yaitu reputasi global dengan brand premium dan reputasi yang kuat. Armada inovatif seperti Icon dan Oasis Class yang unggul, kemudian destinasi eksklusif seperti Kokokey yang tidak dapat diimitasi. Kemudian loyalitas pelanggannya tinggi, kemudian integrasi digitalnya melalui mobile app, dan meningkatkan service excellence, kemudian kemitraan jangka panjang dengan shipyard lintas Eropa, komitmen ESG, dan investasi green propulsion, kemudian skala ekonominya besar. Kemudian kelemahannya ada ketergantungan pendapatan dari pasar Amerika Utara, kapasitas rigid investasi kapal membutuhkan waktu 5-7 tahun, minim kemitraan dengan OTA lokal, biaya operasionalnya tinggi, kemudian isu geopolitik dan kesehatan global, kemudian digital marketingnya masih US-centric, penetrasi pasar imagingnya masih di Asia, masih rendah, kemudian bisnis modelnya capital intensif sehingga slow payback, kemudian model revenue-nya sangat seasonal, dan tingkat utangnya masih relatif tinggi. Nah, selanjutnya di sini ada IFE Matrix Royal Caribbean Group. Kekuatannya di sini yang pertama ada armada inovatif, destinasi eksklusif, loyalitas pelanggan tinggi, stabilitas tinggi dibanding industri, digital integration, ESG dan green population commitment, skala ekonomi besar, kemitraan strategis dengan shipyard Eropa, diversifikasi brand premium global. Dengan total strength score-nya itu 3,82 dan total bobotnya 0,50. Oke, next. Nah, untuk kelemahannya, yang pertama ada ketergantungan pasar Amerika Utara, biaya operasional tinggi, utang tinggi pasca pandemi, penetrasi Asia dan Timur Tengah masih rendah, kapasitas rigid, digital marketing US-centric, model bisnis musiman dan tergantung cuaca, sensitivitas terhadap isu geopolitik dan kesehatan, payback investasi lambat, minim kemitraan all eta lokal, dengan total weakness score-nya itu 1,75 dan total bobotnya itu 0,5. Di sini ada analisis EFE Matrix of Royal Caribbean Group. Nah, nilai EFE Royal Caribbean Group itu sebesar 5,57 menunjukkan bahwa kekuatan internal perusahaan secara signifikan lebih besar daripada kelemahannya. Hal ini mencerminkan bahwa Royal Caribbean memiliki kapabilitas organisasi, aset strategis, dan sistem operasional yang kuat untuk mendukung strategi pertumbuhan globalnya. Sementara kelemahan yang ada seperti ketergantungan pasar Amerika Utara dan beban utang pasca pandemi tidak bersifat struktural dan masih dapat dikelola melalui diversifikasi pasar serta penguatan kinerja finansial. Dengan demikian, posisi internal Royal Caribbean berada pada level yang solid untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan melanjutkan ekspansi jangka panjang. Major competitors of Royal Caribbean Group. Analisis intensi persaingannya, yang pertama high rivalry, yaitu industri hanya dikuasai 3-4 pemain besar dengan kapasitas armada masif. Lalu yang kedua produk differentiation-nya rendah. Yang ketiga capital intensif, yaitu investasi kapal miliaran USD membuat kompetisi lebih defensif dan berbasis skala. Pertumbuhan demand pasca pandemi yang cepat. Selanjutnya RCG versus Carnival bukan hanya perang harga, melainkan perang positioning. Selanjutnya ada MSC dan NCLH, yaitu mengincar ruang pertumbuhan Asia dan Eropa. Boleh di next. Dan selanjutnya kita menganalisis tentang CPM, bisa dilihat dari tabel berikut, ada RCG rating score dan juga Carnival rating score dan juga MSC rating score. Dan ini menjelaskan bahwa hasil CPM menunjukkan bahwa FCG berada pada posisi kompetitif paling kuat dibandingkan Carnival dan MSC Cruises. Keunggulan RCG-nya terletak pada inovasi, brand, pengalaman pelanggan, serta kekuatan finansial yang secara keseluruhan mendukung strategi diferensiasi jangka panjang dalam industri kapal pesiar global. Selanjutnya di sini ada Key Industry Trends of Royal Caribbean Group. Yang pertama di sini ada Economic Trends berbasis pengamatan S&P Industry Outlook dan data pariwisata global. Tren utamanya di sini yang pertama industri cruise kembali rebound kuat booking, okupansi, revenue pasca Covid. Yang kedua, tekanan biaya meningkat akibat inflasi global. Yang ketiga, pertumbuhan papan tengah kelas menengah Asia menciptakan demand baru untuk leisure travel. Nah, dampaknya pada Royal Caribbean, momentum pemulihan memperkuat cash flow dan percepatan deleveraging RSG. Tekanan biaya memaksa inovasi operasional. Dan juga Asia sebagai rising demand center membuka ruang ekspansi
monetis di luar Amerika Utara. Yang kedua ada socio-cultural trends berdasarkan survei pariwisata global dan VOC data pelanggan. Tren utamanya pergeseran frekuensi ke experiential luxury travel bukan sekadar transport. Wisata keluarga dan multigenerasi naik signifikan. Lalu loyalitas terhadap brand meningkat jika pengalaman konsisten dan premium. Nah, dampaknya pada RCG, model inovasi Royal Caribbean selaras dengan tren experiential dan juga brand premium plus private island menjadi advantage terhadap budaya pencarian memorable journey. Lalu yang ketiga ada demographic trends, Chamber of Commerce dan UNWTO Tourism Segments. Tren utamanya di sini ada populasi Asia, usia produktif Asia tumbuh dan disposable income naik. Baby boomers dan early retirees tetap menjadi pendorong permintaan utama di US dan Europe. Family center travel spending meningkat. Nah, dampaknya pada Royal Caribbean Group, segmentasi multi-band RCG dapat menangkap multi-demografi sekaligus. Potensi Asia sebagai future volume driver sangat signifikan jika entry dilakukan agresif dan early. Keempat ada geographic atau globalization trends. Tren utamanya yaitu Eropa menerapkan pembatasan limpahan kapal besar, di entry pasar Cina dan Southeast Asia menjadi fokus industri pasca pandemi, dan juga destinasi private dan control rute menjadi arena keunggulan strategis. Nah, dampaknya pada Royal Caribbean Group itu membutuhkan di deployment armada adaptif ke pasar baru, dan juga private island Royal Caribbean menjadi diferensiasi geografis yang tidak dimiliki pesaing. Nah, yang kelima ada technological and environmental regulation trends. Tren utamanya yaitu IMO 2030 atau 2050 emission compliance memaksa adopsi LNG, fuel cell, solar power. Yang kedua digital booking, personalization, dan app ecosystem menjadi baseline standar industri. Selanjutnya, investor global termasuk S&P Red Entities memberi premium terhadap perusahaan dengan ESG compliance tinggi. Nah, dampaknya pada Royal Caribbean yang sudah lebih dulu berinvestasi pada green population berada dalam posisi lebih siap. Selanjutnya, digital ecosystem Royal Caribbean mendukung fair service value sekaligus menekan cost to serve. Lalu yang terakhir, ESG readiness meningkatkan reputasi dan cost of capital advantage. Opportunities dari Royal Caribbean Group. Yang pertama, pertumbuhan signifikan industri cruise pasca pandemi didukung peningkatan minat wisatawan global. Lalu terdapat pergeseran tren wisata menuju pengalaman premium dan personalisasi layanan. Yang ketiga, kenaikan permintaan destinasi eksklusif seperti pulau pribadi. Yang keempat, ekspansi rute dan pembukaan homeport baru di Asia serta Timur Tengah. Yang kelima, pangsa pasar cruise global masih kecil sehingga peluang pertumbuhan jangka panjang masih besar. Lalu yang keenam, meningkatkan kelas menengah di Asia dan Timur Tengah yang membuka pasar baru. Lalu yang ketujuh, adopsi teknologi hijau dan komitmen terhadap ESG menjadi nilai tambah strategis. Lalu yang kedelapan, digitalisasi layanan dan integrasi aplikasi pelanggan yang meningkatkan efisiensi. Yang kesembilan, peluncuran kapal baru berteknologi tinggi yang memperkuat citra inovatif. Dan yang terakhir, generasi muda mulai melihat cruise sebagai pengalaman liburan yang menarik. Selanjutnya ada TRIDS. Yang pertama, regulasi lingkungan yang semakin ketat meningkatkan biaya kepatuhan. Lalu yang kedua, ketergantungan pendapatan pada pasar Amerika Utara yang masih tinggi. Yang ketiga, persaingan ketat dengan Carnival, MSC, dan Norwegian dalam inovasi dan harga. Lalu yang keempat, fluktuasi ekonomi global dan nilai tukar mempengaruhi profitabilitas. Yang kelima, tekanan reputasi terkait dampak lingkungan seperti limbah, emisi, dan polusi laut. Lalu kenaikan biaya operasional. Selanjutnya ada industri sangat sensitif terhadap krisis kesehatan dan geopolitik global. Lalu keterlambatan pembangunan kapal baru akibat kapasitas shipyard terbatas. Selanjutnya risiko overkapasitas di pasar tertentu seperti Karibia dan Eropa. Dan yang terakhir, pertumbuhan pasar emerging seperti Asia atau Middle East berpotensi lebih lambat dari prediksi. Sudah disebutkan opportunities dan threats dari Royal Caribbean Group. Di sini kita juga menilai bobos rating serta skornya dan beberapa alasannya mengapa diberikan nilai sebagai berikut. Kemudian juga threats, total EVAS metric opportunities 3,93 dengan EVAS metric threats 1,88 dan total EVAS-nya sebesar 5,81. Analisisnya bahwa Royal Caribbean ini berada pada posisi kuat yang memanfaatkan peluang industri cruise yang berkembang di pasca pandemi, pertumbuhan permintaan wisatawan berbasis pengalaman, peningkatan kelas menengah global terutama di Asia, serta kecenderungan pasar pada inovasi dan keberlanjutan merupakan tren eksternal dengan kapabilitas inti Royal Caribbean. Hasil EVAS dengan 5,81 mengindikasikan bahwa perusahaan merespon peluang eksternal secara efektif sekaligus cukup adaptif. Kemudian secara kompetitif, hasil CPM ini menunjukkan Royal Caribbean memiliki keunggulan dibandingkan Carnival dan MSC, terutama dalam inovasi kapal, eksklusivitas destinasi, profitabilitas, dan positioning premium. Keunggulan eksternal ini memberikan ruang bagi Royal Caribbean untuk mengeksploitasi strategi ekspansi ke pasar Asia dan Timur Tengah, meningkatkan proposisi value berbasis ESG, serta mengoptimalkan diferensiasi pengalaman untuk mempertahankan superioritas dan kompetitif dalam lanskap industri yang semakin padat. Okay, next. Oke, selanjutnya di sini ada analisis SWOT matrix Royal Caribbean Group. Royal Caribbean unggul pada armada inovatif, destinasi eksklusif seperti Coco Cay, brand premium global, serta loyalitas pelanggan yang tinggi, dan sebagainya. Namun perusahaan juga memiliki kelemahan atau weakness seperti ketergantungan pada pasar Amerika Utara dan biaya operasional yang tinggi, dan juga sebagainya. Nah, dari sisi eksternal, peluang utama datang dari pertumbuhan permintaan wisata pasca pandemi, ekspansi pasar Asia dan Timur Tengah,
tren wisata premium dan berkelanjutan, dan sebagainya. Sementara itu, ancaman meliputi regulasi lingkungan yang semakin ketat, kenaikan biaya operasional, persaingan kuat dari Carnival dan MSC, dan sebagainya. Berdasarkan matriks ini, strategi yang direkomendasikan adalah memanfaatkan kekuatan internal untuk menangkap peluang pasar global sekaligus mengurangi kelemahan dan mengantisipasi ancaman melalui efisiensi operasional dan diversifikasi pasar. Di sini juga dijelaskan tentang SO strategis, WO strategis, ST strategis, dan juga WT strategis. Analisis Space Matrix yang informasinya dapat dilihat lebih rinci di dalam tabel. Nah, Royal Caribbean Group ini saat ini berada di kuadran kanan atas atau agresif strategi kuadran. Boleh next? Ini merupakan ilustrasi dari analisis Space Matrix-nya. Boleh di next? Posisi Royal Caribbean yang berada di kuadran agresif memiliki kekuatan finansial dan posisi industri yang kuat, serta mampu memanfaatkan peluang pertumbuhan global secara aktif. Strategi spesifik yang direkomendasikan yang pertama yaitu Global Flight Expansion and Market Diversification, lalu yang kedua Eco Luxury Cruise Positioning, yang ketiga Digital Customer Journey Enhancement, yang keempat Strategic Partnership and Destination Ownership, lalu yang kelima ada Debt Optimization and Flight Efficiency Program. BCG Matrix of Royal Caribbean Group. Di sini ada divisi atau brand utamanya itu Royal Caribbean International atau RSG, Celebrity Cruises, Silver Sea Cruises, TUI Cruises atau EV, dan juga selanjutnya ada Global Private Destination atau Perfect Day at Coco Cay Labede. Nah, pangsa pasarnya itu di sini bisa kita lihat dan juga penjelasan singkatnya. Oke. Selanjutnya. Yang selanjutnya, analisis BCG Matrix dari segi domestik dan global fokus. Bahwa di wilayah Amerika Utara, produk dominannya di RCI dan Celebrity, posisinya di Star and Casco. Kemudian di wilayah Eropa ada TUI dan Celebrity, posisinya di Casco atau DOC. Kemudian di wilayah Asia Pasifik dan Timur Tengah ada produk dominannya Sea Versi dan RCI, posisinya di Question Mark, berpotensi juga Star. Kemudian strategi implikasi berdasarkan BCG bahwa di posisi Star ada RCI dan Coco Cay, strategi utamanya harus invest dan grow. Implementasinya dengan cara inovasi kapal besar, sustainability, digital experience untuk mempertahankan kepemimpinan pasar. Kemudian ada Casco, ada Celebrity, strategi utamanya harus hold dan harvest. Bisa dengan mengoptimalkan profit dengan efisiensi biaya dan ekspansi rute premium. Kemudian juga Silver Sea yang berada di posisi question mark harus melakukan strategi build or divest, yang implementasinya bisa melakukan dengan cara evaluasi investasi tambahan di pasar Asia dan luxury. Kemudian ada TUI di posisi DOC, strategi utama yang harus dilakukan adalah dengan divest atau reposition. Implementasinya bisa dengan restrukturasi strategi Eropa atau alihkan sumber daya ke pasar potensi yang lebih tinggi. Nah, perubahan BCG Matrix pada tahun 2025 sampai 2028 dianalisis akan Silver Sea Cruises akan berpotensi naik ke posisi Star, kemudian RCI akan tetap menjadi Star stabil, kemudian Celebrity tetap cash cow, dan kemudian TUI akan beresiko tetap di posisi DOC jika tidak direposisi. Oke, selanjutnya analisis internal eksternal bahwa di sini bisa dilihat dari skor total IFAS dan EFAS bahwa Royal Caribbean Group berada pada posisi kuat. Nah, implementasinya berarti RCG ini berada pada kuadran 1 yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kekuatan internal signifikan dari sisi brand, armada, inovasi maupun ESG. Kemudian juga lingkungan eksternal juga mendukung. Dengan posisi ini, strategi yang paling tepat dan intensif dan integratif strategi adalah dengan market penetration seperti perluasan pada pasar Asia dan Timur Tengah, market development dengan membuka rute baru dan homeport internasional, kemudian juga product development dengan mengembangkan pengalaman kapal baru berbasis teknologi, kemudian juga vertical integration dengan memperkuat kontrol rantai nilai, terutama pada operasi destinasi. Perbandingannya dengan BCG Matrix adalah bahwa posisi Star dan Casco pada divisi utama, sedangkan IM Matrix menekankan bahwa secara keseluruhan perusahaan berada pada tahap dominan. Posisi Royal Caribbean Group itu berada di growth stabil. Jadi posisinya itu tetap bertumbuh dan juga stabil. Untuk analisisnya, posisi kompetitif RCG-nya itu kuat, memimpin industri cruise dengan armada inovatif, brand premium, destinasi eksklusif seperti Coco Cay, dan juga pertumbuhan industrinya itu tinggi. Permintaan cruise meningkat pesat pasca pandemi 2025, terutama di Asia dan Timur Tengah. Maka Royal Caribbean berada di kuadran 4 atau growth strategi pada Grand Strategy Matrix. Nah, implikasi strategi kuadran 4 Royal Caribbean, posisi ini menunjukkan perusahaan kuat di industri yang sedang tumbuh sehingga strategi yang tepat adalah agresif dan pro pertumbuhan dengan fokus pada inovasi, ekspansi, dan diversifikasi selektif. Berikut strategi spesifik yang disarankan, strategi pertumbuhan intensif. Yang pertama ada market penetration spesifik, yaitu dengan meluncurkan program Cruise Everyday di Asia untuk memperluas basis pelanggan menengah baru dan juga meningkatkan frekuensi route short cruise 3-5 hari dari Singapura dan Dubai guna menarik wisatawan regional. Yang kedua ada market development, membuka homeport baru di Asia untuk memperkuat kedekatan pasar dan juga mengembangkan destinasi eksklusif baru di Asia Tenggara mirip Coco Cay untuk memperluas daya tarik. Yang ketiga ada product development, yaitu menghadirkan kapal dengan fitur ramah lingkungan seperti LNG, fuel cell, AI navigation, aplikasikan konsep digital personalization atau onboard AI configure, dan juga wearable tech.
Selanjutnya, dari poin B, ada strategi integratif. Yang pertama yaitu ada backward integration, yaitu membangun aliansi langsung dengan shipyard Eropa dan Asia untuk menekan biaya konstruksi dan mempercepat lead time. Yang kedua, forward integration, yaitu mengembangkan Royal Caribbean Travel Hub, platform digital yang menggabungkan reservasi, hotel, cruise, dan destinasi. Lalu yang ketiga ada horizontal integration, yaitu akuisisi atau kemitraan dengan operator cruise regional, khususnya di Asia Tenggara, untuk memperluas pangsa pasar. Untuk poin C, strategi diversifikasi terkait, yaitu yang pertama meluncurkan lini bisnis Royal Experience untuk memperluas value chain wisata. Dan selanjutnya masuk ke ecotourism and expedition cruise melalui Silversea untuk memanfaatkan tren sustainability travel. Jika strategi di atas dijalankan, portofolio RCG dalam BCG Matrix akan bergeser sebagai berikut. Yang pertama, Silversea berpotensi berubah dari question marks menjadi star. Yang kedua, celebrity tetap pada stabil. Lalu yang terakhir, Royal Caribbean International mempertahankan status star global dan memimpin pertumbuhan industri. Ke analisis Key SPM Royal Caribbean Group. Alternatif strategi yang harus dievaluasi adalah untuk menjaga fokus dan konsistensi terhadap hasil internal eksternal dan GSM. Dua strategi utama yang akan dibandingkan adalah strategi 1, ekspansi Asia dan Middle East market yang membuka homeport baru di Asia seperti Tokyo, Singapura, Dubai, dan memperluas rute wisata laut. Kemudian juga strategi kedua adalah sustainability dan green innovation program dengan melanjutkan investasi dalam teknologi ramah lingkungan dan integrasi rantai pasok hijau. Strength-nya dari strategi 1, kemudian strategi 2, kemudian juga analisis weakness-nya dari beberapa faktor untuk strategi 1 dan strategi 2. Selanjutnya di sini ada dari segi opportunities-nya. Di sini ada beberapa faktor, ada 5 faktor dengan bobot dan juga strategi 1, TAS 1, AS atau strategi 2, dan juga TAS 2. Juga ada trades, juga ada 5 faktor dengan total bobotnya 1 dan juga total TAS 1-nya itu 3,34 dan juga total TAS 2-nya itu ada 2,93. Nah, total TAS strategi 1 atau Asia Expansion-nya itu 3,34. Di sini dengan selisih 0,41, Ascension lebih disarankan. Implikasi spesifik pilihan utamanya itu alasan utama kenapa bisa terpilih itu karena yang pertama mengatasi kelemahan internal, yang kedua memanfaatkan peluang eksternal berupa pertumbuhan kelas menengah Asia, yang ketiga berdampak langsung pada peningkatan pendapatan dan diversifikasi pasar. Nah, implikasi strategi utamanya itu yang pertama yaitu membuka home port baru dengan investasi sekitar USD 800 juta. Yang kedua yaitu meluncurkan rute regional dan paket Asia Voyage Experience. Yang ketiga ada meningkatkan branding dan digital marketing di pasar Asia bersama Traveloka dan Trip.com. Yang keempat ada merekrut dan melatih awak kapal lokal untuk efisiensi biaya. Nah, prioritas kedua yaitu sustainability dan green innovation. Walaupun tidak menjadi pilihan utama dalam jangka pendek, strategi ini harus dilanjutkan secara paralel karena memberi nilai brand dan kepatuhan regulasi jangka panjang. Nah, fokus utamanya itu di sini ada proyek kapal Hybridra LNG ditambah fuel cell senilai 1 miliar US dollar dan penggantian rantai pasok menjadi ESG compliant. Selanjutnya ada recommendation paid Royal Caribbean Group. Exiting strategies to be continued. Nah, di sini bisa dilihat beberapa strategi yang dilanjutkan dan juga deskripsi singkatnya dan juga dengan estimasi biayanya dan alasan dampak strategisnya. Di sini ada subtotal exiting strategis dengan total 7.350 juta US dollar. Di new strategis to be started dari tahun 2025 sampai 2028 dengan subtotal new strategisnya itu senilai 3.200 juta US dollar. Nah, total di sininya itu yaitu 7.350 juta US dollar ditambah 3.200 juta US dollar. Totalnya itu jadi 10.550 juta US dollar atau senilai dengan 10,55 miliar US dollar. Dan implikasi strategisnya, recommendation page-nya, dominasi pertumbuhan global dengan kombinasi strategi existing dan new akan meningkatkan kapasitas global RCG hingga 25% dalam 4 tahun. Terus kemudian diversifikasi pasar, di ekspansi ke Asia dan Timur Tengah akan menurunkan ketergantungan dari 65% menjadi 50%. Kemudian efisiensi dan inovasi, AI dan digitalisasi dengan menekan biaya operasional hingga 6% per tahun. Kemudian keberlanjutan jangka panjang seperti investasi SQ kapal hibrida, memperkuat daya saing regulatif. Kemudian juga kinerja finansial dengan proyek pertumbuhan EBITDA 12-14% per tahun hingga 2028 dengan PB periode sekitar 6 tahun. Kemudian strategi formulation-nya, dari strategi corporate-nya, satu, market development global, RCG dapat melakukan ekspansi pasar dengan pembukaan home port baru di Asia seperti Singapura dan Osaka dan Timur Tengah di Dubai dan Doha. Kemudian juga produk development dan innovation, investasi besar pada kapal generasi baru serta destinasi privat baru untuk memperkuat posisi perusahaan. Kemudian sustainability dan ESG leadership, RCG dapat mengembangkan roadmap menuju net zero emission melalui teknologi LNG, fuel cell, hybrid, solar power, and green procurement. Kemudian portfolio optimization di bagian BCG, RCG dapat mengalokasikan modal terbesar pada unit bisnis star seperti RCI dan mendorong Silversea menuju star.
Kemudian pada strategi bisnis, dapat melakukan differentiation untuk unit RCI dan selebriti, bahwa RCI dapat menonjolkan inovasi kapal terbesar dunia, hiburan kelas dunia, serta destinasi privat. Kemudian selebriti bisa menawarkan pengalaman premium dengan desain kapal mewah, fine dining, dan teknologi tinggi. Kemudian fokus differentiation untuk unit Silver Sea dapat menargetkan segmen ultra luxury dengan ekspedisi dan personalization tinggi, small ship dengan luxury experience, serta rute eksklusif seperti Antartika dan Galapagos. Kemudian value based competitive advantage, RCG dapat memperkuat keunggulan pengalaman dengan pendekatan premium mass market dengan penggabungan harga kompetitif dengan kapal fitur unik, fasilitas keluarga, dan hiburan inovatif. Selanjutnya, digital dan personalization strategi dengan menggunakan aplikasi mobile canggih, AI-based recommendation, dan sistem pemesanan digital terpadu. Baik, selanjutnya ada strategi formulation Royal Caribbean Group dari sisi strategi kooperatif, alliances, and partnership. Untuk yang pertama yaitu ada kemitraan dengan otoritas destinasi global, yaitu RJG bekerjasama dengan pemerintah lokal dan operator pelabuhan di Asia dan Middle East untuk pengembangan homeport dan dermaga khusus kapal besar. Lalu yang kedua ada shipyard strategic partnership, di mana perusahaan menjalin kerjasama jangka panjang dengan galangan kapal Eropa untuk menjaga stabilitas inovasi dan kapasitas pembangunan kapal. Lalu yang ketiga ada tourism board partnership, di mana perusahaan berkolaborasi dengan Singapore Tourism Board, Dubai Tourism, Caribbean Tourism Organization untuk menarik wisatawan internasional melalui promosi pariwisata kapal pesiar. Strategi fungsional yang pertama, strategi pemasaran, yaitu ekspansi digital marketing berbasis AI untuk segmentasi pasar Asia dan Middle East, lalu kolaborasi dengan OTA, promosi destinasi private dan event cruise, dan yang terakhir program loyalitas Global Crown and Anchor Society yang diperluas untuk segmen milenial. Lalu yang kedua ada strategi operasional, yang pertama yaitu operasional rute global dengan deployment kapal berdasarkan musim, lalu implementasi sistem dynamic pricing berbasis kecerdasan buatan, lalu peningkatan reliability kapal melalui perawatan predictive maintenance, dan yang terakhir efisiensi bahan bakar melalui rute hijau dan teknologi populasi terbaru. Selanjutnya, yang ketiga ada strategi SDM. Yang pertama yaitu pembangunan pusat pelatihan kru di Asia Tenggara, program pengembangan kepemimpinan global untuk manajer kapal, pelatihan hospitality berbasis standar internasional, dan peningkatan kesejahteraan kru untuk menjaga kualitas pelayanan premium. Dan yang keempat yaitu ada strategi keuangan. Yang pertama, pengelolaan utang jangka panjang secara bertahap pasca COVID recovery. Lalu optimalisasi arus kas melalui efisiensi kapal dan peningkatan pendapatan non-tiket. Lalu penyesuaian yield manajemen untuk menjaga margin profit tinggi. Dan yang terakhir, investasi strategis pada pembangunan kapal baru menggunakan pendanaan campuran. Laporan keuangan dari Royal Caribbean Group dari tahun 2020 sampai 2024. Berikut laporan rinciannya. Untuk detailnya, IPS atau EBIT analisis digunakan untuk menentukan sumber pendanaan terbaik bagi strategi ekspansi Royal Caribbean Group di tahun 2025 sampai 2028. Yang pertama ada kinerja EBIT dan profitabilitas. Yang pertama ada pemulihan EBIT sangat kuat. Ini menunjukkan kemampuan menghasilkan laba operasional telah pulih sepenuhnya, bahkan melampaui level pra-pandemi. Nah, pada level EBIT saat ini, RCG berada di zona EBIT tinggi di mana penggunaan debt cenderung meningkatkan IPS. Nah, di sini EBIT marginnya di tahun 2024-nya itu senilai 24,9%, nah naik signifikan dari minus 8,7% di tahun 2022 dan minus 252% di tahun 2021. Nah, yang kedua ada EBITDA margin tinggi dan stabil. Nah, di tahun 2024 EBITDA marginnya itu 35,2%, mengindikasikan cash flow operasional kuat dan kemampuan membayar bunga utang. Kondisi ini mendukung pendanaan berbasis utang karena risiko gagal bayar relatif rendah. Nah, yang kedua ada struktur modal atau debt capacity. Leverage masih tinggi, debt atau equity ratio-nya di 2024-nya itu senilai 2,60. Long term debt atau kapitalnya itu senilai 70%. Nah, walaupun menurun dari 2022 sampai 2023, tingkat leverage-nya itu masih tinggi. Bahan utang masih meningkatkan IPS, tetapi risiko finansial mulai meningkat jika full debt digunakan. Selanjutnya, likuiditas lemah. Current ratio-nya di 2024-nya itu senilai 0,17. Di sini yang menunjukkan ketergantungan tinggi pada cash flow operasional bukan aset lancar. Pendanaan 100% debt tidak disarankan meskipun IPS terlihat lebih tinggi. Selanjutnya, dampak pendanaan terhadap EPS. Ya, di poin A ada debt financing yang efeknya terhadap IPS, yaitu EPS meningkat karena tidak ada dilusi saham, ROE-nya sangat tinggi, sehingga leverage bekerja sangat secara positif. Namun, beban bunga memperbesar risiko di industri yang siklikal, yang berarti optimal dari sisi EPS tetapi berisiko dari sisi stabilitas. Untuk poin B-nya, equity financing. Efeknya terhadap EPS yaitu dilusi saham sehingga EPS-nya turun, lalu tidak diperlukan secara mendesak karena EBIT sudah kuat dan cash flow-nya positif, sehingga tidak optimal bagi shareholder value. Ada combination financing, efeknya terhadap EPS dan risiko yaitu EPS tetap kompetitif, leverage lebih terkendali dan mendukung keberlanjutan jangka panjang, sehingga titik potong antara debt dan equity berada pada level EBIT tengah, dan RCG saat ini berada di atas titik tersebut, sehingga kombinasi adalah pilihan rasional. Kesimpulannya, berdasarkan analisis EPS atau EBIT dan kinerja keuangan terkini, RCG memiliki EBIT dan cash flow yang cukup kuat untuk memanfaatkan pendanaan berbasis utang. Namun, mengingat leverage yang masih tinggi dan
volatilitas industri, pendekatan pendanaan terbaik adalah kombinasi utang dan ekuitas yang mampu menjaga EPS tetap tinggi sekaligus mengendalikan risiko finansial jangka panjang. Projected income statement dari Royal Caribbean Group. Di sini terdapat laporan keuangan dari tahun 2024 yang secara aktual, kemudian di tahun 2026 akan diproyeksikan, dan 2028 terdiri dari revenue, cost revenue, gross profit, dan lain sebagainya. Oke, dari sini kita akan menilai strategi apa yang harus kita pakai untuk memberikan dampak pada income statement. Memakai strategi fleet expansion bisa memberikan dampak revenue-nya naik dan EBIT-nya juga naik. Kemudian pada strategi Asia expansion-nya juga dapat memberikan dampak revenue-nya naik dan OPEX-nya naik walaupun dalam jangka pendek. Kemudian pada strategi digital dan ESG memberikan dampak pada income statement-nya, OPEX-nya naik, dan margin juga jangka panjang. Kemudian untuk strategi hybrid financing dapat memberikan dampak interest-nya naik walaupun IPS tetap kompetitif. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pertumbuhan Royal Caribbean mampu meningkatkan pendapatan dan EBIT secara signifikan hingga 2028. Selanjutnya di sini ada analisis Project Balance Sheet Royal Caribbean Group. Nah, dari sisi aset, total aset itu diproyeksikan meningkat seiring dengan investasi berkelanjutan pada armada kapal generasi baru, modernisasi kapal existing, serta pengembangan private destination. Perangkat aset ini didukung oleh arus kas operasional yang kuat tercermin dari margin EBITDA dan operation margin yang terus membaik pasca pandemi. Nah, pada sisi liabilitas, utang jangka panjang diproyeksikan menurun secara proporsional terhadap total kapital. Hal ini disebabkan oleh fokus perusahaan pada deleveraging bertahap, menggunakan free cash flow untuk pelunasan utang lama daripada agresif menambah utang baru. Nah, dengan pendekatan ini, struktur modal menjadi lebih sehat dan rasio leverage membaik dari tahun ke tahun. Sementara itu, ekuitas pemegang saham diproyeksikan meningkat secara signifikan terutama melalui pertumbuhan retained earnings. Laba bersih yang positif dan stabil secara langsung menambah saldo laba ditahan, yang menjadi komponen kunci dalam penguatan ekuitas. Peningkatan retained earnings ini juga menunjukkan bahwa strategi operasional dan ekspansi perusahaan menghasilkan nilai tambah berkelanjutan. Keputusan IPS atau EBIT berbasis kombinasi pendanaan menghasilkan struktur neraca yang lebih sehat, fleksibel, dan mendukung pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Baik, selanjutnya ada Project Financial Ratios and Strategic Benefit. Proyeksi rasio keuangan Royal Caribbean menunjukkan bahwa strategi pertumbuhan berbasis ekspansi global, optimalisasi armada premium, dan pengelolaan struktur modal yang lebih disiplin memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kinerja finansial perusahaan. Yang pertama ada liquidity ratios, di mana currency ratios masih relatif rendah, sehingga mencerminkan karakter industri kris yang cash driven dan capital intensif. Namun, tren arus kas operasional yang membaik menunjukkan bahwa kebutuhan likuiditas jangka pendek dapat dipenuhi tanpa tekanan signifikan. Implikasinya, fokus pada pembiayaan jangka panjang dan cash flow generation lebih relevan dibandingkan dengan peningkatan aset lacar. Lalu yang kedua ada leverage ratios, di mana debt to equity ratio dan long term debt to capital menunjukkan tren menurun dibanding periode pasca COVID. Hal ini mencerminkan bahwa proses deleveraging bertahap seiring pemulihan profitabilitas. Implikasinya mendukung keputusan EPS atau EBIT sebelumnya bahwa kombinasi pembiayaan dengan dominasi internal cash flow dan pembatasan utang baru adalah pilihan yang optimal. Yang ketiga, profitability ratios, di mana gross margin, operating margin, dan EBIT margin meningkat signifikan hingga level di atas 20%. Net profit margin kembali positif dan stabil, menandakan struktur biaya dan pricing power sudah pulih. Implikasinya, investasi pada kapal inovatif, destinasi eksklusif, dan segmen premium terbukti meningkatkan margin secara berkelanjutan. Selanjutnya, ada return ratios, di mana ROE-nya yaitu kurang lebih 37%, ROE-nya kurang lebih 7-8%, dan ROI-nya lebih dari 11%, menunjukkan efisiensi penggunaan modal yang kuat. Return yang tinggi mencerminkan leverage operasional yang kini bisa bekerja positif, bukan sebagai risiko. Implikasinya, strategi pertumbuhan agresif namun selektif menghasilkan value creation bagi shareholder. Lalu yang kelima ada efisiensi ratios, di mana aset turnover dan receivable turnover terus meningkat, sehingga day sales in receivable turun drastis hingga sekitar 8 hari, menunjukkan sistem pembayaran dan digital booking semakin efisien. Implikasinya, transformasi digital dan integrasi sistem reservasi global meningkat efisiensi operasional. Kesimpulan strategisnya, secara keseluruhan, proyek rasio keuangan menunjukkan bahwa strategi Royal Caribbean Group menghasilkan struktur keuangan yang lebih sehat, profitabilitas yang kuat, dan pengembalian investasi yang menarik. Kombinasi antara pemulihan margin, penurunan risiko leverage, dan peningkatan efisiensi operasional membuktikan bahwa rencana strategis yang direkomendasikan tidak hanya layak secara operasional, tetapi juga unggul secara finansial dan berkelanjutan. Ada balance scorecard Royal Caribbean Group dari perspektif financial perspektif, customer perspektif, internal process perspektif, dan learning and growth perspektif. Jadi dinilai dari kinerja, total revenue growth, net profit margin, EBITDA, kemudian net promoter score, kemudian juga utilization rate, on time, departure, dan lain sebagainya, dan employee engagement satisfaction index, dan lain sebagainya.
Bisa dilihat indikator-indikator tersebut diberi nilai dengan total skor dari 2020 sampai 2021 30, 2021 sampai 2022 46, dari 2022 sampai 2023 59, dari 2023 sampai 2004 dengan total skor 73. Penjelasan singkatnya bahwa tren skor meningkat signifikan pasca pandemi mencerminkan pemulihan operasional dan finansial RCG. Kemudian perspektif keuangan melonjak seiring peningkatan load faktor kapal, pricing power and recovery IPS atau EBIT. Kemudian perspektif pelanggan diperkuat oleh inovasi kapal dengan icon class, destinasi private CocoCay, dan loyalitas pelanggan. Kemudian proses bisnis internalnya menunjukkan konsistensi melalui efisiensi armada, digitalisasi layanan, dan operational excellence. Selanjutnya juga pembelajaran dan pertumbuhan stabil berkat investasi SDM, teknologi hijau, dan ESG Redliners. Kesimpulannya bahwa balance scorecard ini menunjukkan bahwa Royal Caribbean Group berada pada jalur pertumbuhan yang sehat, berkelanjutan, dan selaras dengan hasil IFAS, EVA, serta analisis EPS atau EBIT. Strategic plan yang direkomendasikan dalam analisis ini pada dasarnya sejalan dengan arah besar RCG Group, terutama dalam fokus pada pertumbuhan global, inovasi armada, dan peningkatan profitabilitas pasca pandemi. Namun, rekomendasi ini lebih menajamkan prioritas eksekusi dan alokasi sumber daya berdasarkan hasil analisis IFE, EFE, EPS atau EBIT, dan QSPM. RCG secara resmi menekankan flat expansion berbasis icon dan Oasis Class, optimalisasi destinasi eksklusif seperti Perfect Day, serta komitmen terhadap ESG dan Green Propulsion. Rencana tersebut tercermin kuat dalam performa finansial terbaru, khususnya peningkatan EBIT margin, EBITDA margin, dan ROE yang menunjukkan pemulihan profitabilitas yang solid. Selain itu, rekomendasi strategi ini secara eksplisit mengadres kelemahan internal RCG, terutama tingginya leverage, ketergantungan pasar Amerika Utara, dan sifat bisnis yang capital intensif melalui pendekatan cash flow driven growth, dan pengendalian risiko jangka menengah. Secara keseluruhan, strategic plan yang diusulkan tidak menggantikan arah strategi Royal Caribbean, tetapi menyempurnakannya dengan pendekatan yang lebih terukur, fokus pada return, dan selaras dengan dinamika eksternal industri krisis yang semakin kompetitif. Perbedaan utama terletak pada pendekatan pembiayaan dan prioritas pasar. Dalam rencana perusahaan, ekspansi global dilakukan secara agresif dan relatif merata. Sementara itu, strategic plan yang direkomendasikan lebih selektif. Baik, mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.